Baik, terima kasih. Sudah terlihat belum? Masih loading, Ibu. Oke, bentar ya. Sudah terlihat layarnya, Ibu. Oke, sudah terlihat ya. Suara saya masih kedengeran? Sudah mulai putus-putus lagi, Bu. Oh ya, terus lagi ya. Ya, Baik, sudah terlihat layarnya. Suara saya semoga bisa terdengar ya. Bisa ya. Sudah terlihat layarnya Saya dan terdengar, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Kita hari ini masuk ke kuliahan geometri transformasi. Untuk mata kuliah geometri, kalian sudah pernah eh, ambil mata kuliah apa aja? Geometri Euclid ya, pasti ya. iya, Euclid, ruang, dan analitik, Bu. Tinggal satu nih ya yang eh, belum diambil ya, yang akan kita pelajari semester ini adalah geometri transformasi ya. Nah, kira-kira kalau kalian sudah belajar geometri Euclid, sudah belajar geometri ruang, kemudian juga geometri analitik ya. Sekarang geometri transformasi, ada bayangan nggak kira-kira apa yang akan dipelajari ini di mata kuliah geometri transformasi? Yang saya tahu mungkin hanya sekilas saja, yaitu ada refleksi, rotasi, translasi, dan dilatasi. Benar ya, itu adalah bagian uh, pokok bahasan yang akan kita pelajari dalam perkuliahan geometri transformasi ya. Itu tadi yang Bintang sebutkan itu adalah pokok bahasan yang sudah pernah dipelajari ya di tingkat sebelumnya di SMA misalnya gitu ya. Sebenarnya yang kita pelajari di geometri ruang, model geometri analitik, itu kan juga konsep-konsep yang sebelumnya sudah pernah kita kenal ya. Tapi di mata kuliah tersebut diperdalam lagi konsepnya seperti itu. Nah ini juga uh, seperti itu ya kira-kira demikian gitu. Nah, kita akan membahas konsep-konsep tentang transformasi. Sebagiannya mungkin sudah kita pelajari waktu SMA gitu ya. Nanti di mata kuliah ini akan didalam lagi dan tentunya akan menyinggung beberapa konsep yang mungkin belum pernah diterima sebelumnya ya. Kayak yang tadi disebutkan tadi ada translasi, ada refleksi, ada rotasi, dilatasi gitu ya. Itu nanti kita lihat apa saja sih yang akan kita pelajari pada mata kuliah geometri transformasi. Oke, untuk RPS-nya mungkin nanti saya titip ke Anita ya ke PJ untuk bisa dipelajari dokumen RPS-nya. Tapi masih ada beberapa yang perlu disesuaikan, jadi belum saya kirim hari ini. Tapi isi dari RPS itu kurang lebih akan kita bahas ya pada hari ini dalam mata kuliah. Jadi gimana transformasi ini ada 3 SKS, kemudian untuk dosen pengampunya
di angkatan 2022 ini ya, di semester 121 itu kan dibuka dua kelas geometri transformasi di 22A dan 22B ya. Untuk kelas kalian yang kelas B berarti itu dosennya adalah saya dengan Bu Leni. Ini maaf ada typo. Ada saya dan ada Bu Leni. Kemudian nanti di kelas A juga ada saya dengan desain baru nih. Mungkin nanti entah kalian semester ini ketemu atau ini semester berikutnya ya ada Bu Kolak gitu yang juga akan mengaku geometri transformasi pada semester ini. Nah, untuk apa namanya kegiatan pembelajaran, kemudian rencana pembelajaran per semesternya akan sama ya, baik di kelas A maupun di kelas B gitu ya. Ini adalah deskripsi mata kuliahnya. Nah, jadi mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang konsep geometri yang meliputi transformasi titik, garis, dan bidang. Jadi nanti yang ditransformasikan itu titik, garis, dan juga bidang. Nah, yang dipelajari apa saja? Nanti meliputi pengertian transformasi, kemudian ada transformasi yang merupakan isometri, ada transformasi yang bukan isometri, dan hasil kali transformasi. Nah, kalau tadi yang disebutkan kayak refleksi, kemudian translasi, dilatasi, rotasi itu gimana? Ya, itu adalah transformasi. Ya. Transformasi itu meliputi yang tadi ya, meliputi refleksi, translasi, kemudian dilatasi dan juga rotasi. Gitu. Tapi nanti akan kita kembangkan lebih lanjut transformasi tersebut ya, menyinggung bahasan tentang ini tentang isometri, kemudian hasil kalinya dan seterusnya. Mulai pembelajarannya bukan ini adalah problem based learning ya. Nanti ada ceramah, artinya ada penyampaian materi dari dosen, kemudian ada diskusi, tanya jawab, dan ada pembahasan. Nah, ini adalah konsepnya ya. Jadi gambarannya seperti ini. Materi kuliah geometri transformasi selama 1 semester ke depan ya. Jadi tadi transformasi itu kan ada translasi tadi ya, translasi, kemudian ada rotasi, ada refleksi, gitu ya, ada dilatasi misalnya seperti itu ya. Nah, tapi dari beberapa jenis, oke, Zidan. Ibu mohon maaf dengan sangat memotong. Mungkin saya mau menyarankan Ibu menggunakan dua device. Untuk HP bisa digunakan untuk mic mungkin seperti itu. Karena dari tadi suara Ibu kecil. Tapi putus-putus nggak? Putus-putus juga, Bu. Oh, baik, baik, baik. Sebentar ya. Baik, Ibu.
Mungkin suara di laptopnya bisa di mute dulu kali ya, Bu? Iya, sebentar, sebentar. Ah, baik. Oke, kok belum ya? Tes. Nah, ya Bu, sudah cukup Oke, jelas. baik. Oke, mohon maaf ya, kita lanjutkan ya. Tadi sampai mana di peta konsep ya? Ya, peta konsep Bu tadi. Baik, nah ini ya eh, yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan di perkuliahan geometri transformasi. Sebetulnya secara garis besar kita akan membahas tentang transformasi yang merupakan transformasi isometri, kemudian transformasi yang non isometri. Nah, kemudian juga berkaitan dengan hasil kali transformasi. Nah, nanti isometri itu apa? Kita akan bahas hari ini gitu ya. Nanti yang meliputi transformasi isometri itu adalah geseran, putaran, pencerminan geser, dan nanti kita akan bahas tentang grup isometri. Kemudian yang berkaitan dengan transformasi non isometri itu nanti ada similaritas dan tarikan gitu ya. Nah, kemudian nanti juga di berikutnya akan membahas tentang hasil kali transformasi. Nah, ini meliputi hasil kali 2 transformasi yang isometri, kemudian hasil kali beberapa transformasi yang isometri, lalu juga hasil kali transformasi isometri dan transformasi yang non isometri gitu ya. Mungkin kalau isometri sudah pernah dengar belum istilah isometri? Kalau pernah dengar pernah Bu, tapi nggak begitu tahu artinya apa. Oke, baik ya. Itu ya untuk bayangan 3 hal besar yang kita pelajari di geometri transformasi. Nah, nanti akan berkaitan erat dengan isometri ya. Jadi kita coba bahas isometri itu apa gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan rencana perkuliahannya ya. Rencana perkuliahannya kita ada 16 pertemuan ya. Ada 16 pertemuan. Nanti pertemuan ke-1 sampai dengan ke-8 dengan saya. Kemudian nanti pertemuan ke-9 sampai 16 dilanjut dengan Bu Leni ya. Nah, kita jadwal hari Senin. Jadwal hari Senin dimulai hari ini tanggal 2 September. Kita akan bahas rencana perkuliahan, kemudian nanti ada pengenalan sedikit ya tentang apa itu transformasi, kemudian istilah-istilah yang mungkin akan sering kita gunakan dalam perkuliahan ini. Nah, kemudian pekan depan itu nanti ada presentasi kelompok ya. Nah, tapi presentasi kelompok ini bukan eh, satu-satunya presentasi, maksudnya gini ya. Jadi setiap pertemuan nanti ada presentasi kelompok dan ada juga presentasi atau ceramah ya perkuliahan dari dosen pengampu gitu ya. Nah, nanti kita akan membuat kelas ini kita bagi menjadi beberapa kelompok, di mana masing-masing kelompok akan membahas satu topik tertentu. Sudah saya bagi bahasannya, kemudian penugasan kelompoknya di tanggal 9 pekan depan itu sudah mulai presentasi dari kelompok 1 ya, tentang geseran, yang meliputi pengertian geseran. Geseran itu apa? Translasi ya. Mungkin kita lebih sering menggunakan istilah translasi ya, tapi di bahasa Indonesia juga dikenal dengan istilah geseran. Meliputi pengertiannya, kemudian rumus-rumus yang berkaitan dengan translasi gitu ya. Nah, kemudian pembahasan bahwa geseran itu merupakan suatu isometri gitu ya. Nah, kemudian di pekan depan itu tentang putaran di kelompok 2 ya. Tentang putaran, kelompok 3-nya itu tentang pencerminan, kelompok 4 itu pencerminan geser ya. Nah, kalau kelompok 5 itu membahas tentang grup ya, grup, kemudian meliputi tabel Kelly dan juga grup isometri. Nah, kemudian nanti di kelompok 6 di tanggal 14 Oktober itu sudah masuk ke bahasan
tentang similaritas. Nah, similaritas ini adalah jenis transformasi yang bukan isometri, itu ya. Nah, kemudian kita UTS. Nah, yang perlu diperhatikan oleh kita, kalau sebelum-sebelumnya itu UTS biasanya diplotting 2 pekan ya. Untuk UTS kan ada 2 pekan kan, biasanya pekan ke-8, pekan ke-9. Namun untuk semester ini, mungkin karena waktunya agak terbatas ya, jadi ada arahan dari rektor bahwa UTS itu hanya 1 pekan, hanya 1 pekan. Sedangkan UAS itu bisa 2 pekan. Jadi UTS itu hanya di ini sekitar tanggal 21 sampai 28 Oktober itu jatah untuk UASnya. Ya, jadi di apa tanggal 21 sampai 27 ya, berarti ya 28-nya itu udah masuk ke pertemuan ke-9. Nah, kalau saya lihat sekilas itu di hari Senin ya, itu ada tanggal merah di bulan September yang sementara saya tahu ya di tanggal 16 September itu ada cuti bersama. Hari Minggunya kan Maulid Nabi, nah tanggal 16-nya itu cuti bersama. Tapi kita harus tetap berjalan di pekan itu karena punya ini ya beban yang tanggal pertemuan ke-8 itu harus UTS. Nah, nanti bisa kita sepakati untuk tanggal 16 itu penggantinya ada di apa namanya di hari apa gitu ya, atau kalau misalnya kalian sepakat untuk tetap terlaksana di hari Senin gitu kan, karena ini jadwalnya daring ya, kalau nggak salah pertemuan ketiga itu kalian lagi jadwal daring, nanti kita sepakati kemudian ya. Nah, dengan catatan tadi eh, kalaupun hari Senin mau dipakai untuk libur atau ya karena memang hak kalian ya untuk libur gitu ya, nanti silakan disepakati penggantinya di pekan tersebut. Tuh, kalaupun mau tetap terlaksana misalnya karena kalian padat gitu ya, bingung cari penggantinya, ya insya Allah saya bersedia gitu ya. Nanti tinggal sesuaikan saja, disepakati kemudian. Itu. Kemudian sampai nanti tanggal 21 Oktober ini tapi tentatif ya. Artinya 21 Oktober sampai 26 ya, sampai 26. Itu tentatif. Jadi antara Senin sampai Jumat misalnya atau bahkan Sabtu misalnya ya, itu kita nanti dapat jadwalnya di hari apa. Tapi yang jelas di pekan tersebut kita akan melaksanakan ujian tengah semester, gitu ya. Nah, berikutnya bahan UTS-nya itu ada dari pertemuan 1 sampai 7 ya. Jadi bahan presentasi kelompok 1 sampai kelompok 6, kemudian apa namanya termasuk juga pendahuluan yang hari ini ya, mungkin nanti akan berkaitan dengan materi-materi selanjutnya. Nah, berikutnya di pertemuan ke-9 sampai ke-14 itu akan dilanjutkan presentasi kelompok ya, dan juga nanti ada arahan atau materi dari dosen pengampu dari Bu Leni gitu ya, untuk tentang uh, pertemuan 9 tentang tarikan, kemudian 10 sampai ke 14 itu tentang hasil kali transformasi, baik itu hasil kali 2 geseran, hasil kali 2 pencerminan, misalnya gitu ya, hasil kali 3 isometri dan seterusnya. Nah, nanti di pertemuan ke-15 itu materi sebenarnya sudah selesai, nah bisa aplikasi atau latihan soal-soal yang menjelang UAS. Nah, UASnya ini di plotting 2 pekan, ya kira-kira tanggal 16 sampai 23 Desember ya. Bahan UASnya itu setelah UTS ya. Jadi pertemuan ke-9 sampai dengan 15. Itu untuk rencana perkuliahannya. Oke. Nah, tadi kita lihat ada eh, ini ya, apa namanya? Rencana penugasan kelompok. Nah, ini sedikit penjelasan tentang tugas kelompok ya. Nanti kelas ini eh, kalian ada 39 ya, cukup banyak. Nah, nanti dibuat kelompok-kelompok kecil ya, sebanyak 12 kelompok. Jadi mungkin satu kelompoknya itu sekitar 3 orang ya. Ada beberapa kelompok yang 4 orang berarti ya. Ya gitu nggak? Benar ya? Ada yang 3, ada yang 4 ya. Iya, Yang Ibu. 4 orang paling hanya beberapa kelompok aja. Nah, nanti silakan diatur bagaimana pembagian kelompoknya. Kemudian nanti membahas tentang materi yang tadi sudah disebutkan ya, materi yang tadi sudah disebutkan, kemudian materinya,
contoh-contoh permasalahan, contoh-contoh soal gitu ya, yang nanti ada penyelesaiannya. Kemudian juga di akhir nanti berikan latihan soal. Jadi setiap kelompok yang maju, yang presentasi begitu, memberikan beberapa latihan soal untuk dikerjakan oleh eee, anggota kelompok lainnya yang tidak presentasi, gitu ya. Nah, nanti ini bisa jadi nilai partisipasi, nilai keaktifan gitu ya. Nah, kemudian eee karena tadi setiap pekan kita akan ada presentasi kelompok, nanti, pengumpulannya berupa soft copy saja, paling lambat 2 hari sebelum waktu presentasi ya, supaya saya tahu, udah tahu ini kita hari Senin ya, paling enggak Sabtu itu sudah dikirim, apa namanya, eee, bahan presentasinya saya sudah terima, supaya saya bisa kaji dulu gitu, apa-apa saja yang perlu saya perdalam lagi atau ada penekanan tertentu atau mungkin tambahan, eee, saat presentasi kelompok dari dosen pengampunya gitu ya. Di dosen pengampu punya waktu, eee, paling enggak 2 hari ya, untuk bisa menyesuaikan, apa namanya, bahan presentasi dengan, mungkin akan ada, tambahan dan seterusnya gitu ya. Kecuali kelompok satu ya, karena kelompok satu ini kelompok yang, pertama gitu ya, artinya kan, sedikit, ininya, apa namanya, waktu yang dimiliki gitu. Jadi untuk, khusus kelompok satu bolehlah, karena kita Senin jam 10 ya, nah Senin pagi-pagi gitu ya untuk bisa, dikumpulkan, bisa saya terima, bahan presentasinya gitu, gitu ya. Kemudian itu tentang tugas kelompoknya. Nah ini ada, eee, apa namanya, komponen, penilaian kira-kira, seperti ini ya. Ini masih bisa berubah, silakan kalau kalian punya usulan lain ya untuk apa, eee bobot penilaiannya. Tapi, kurang lebih ini yang kami, rencanakan ya untuk kehadiran dan keaktifannya 10%, eee, penugasan ini nanti mencakup penugasan individu dan juga kelompok, 20%. Nah, kemudian UTS dan UAS punya bobot yang sama, 35%, ya. Nah, mungkin itu yang, perlu disampaikan berkaitan dengan rencana perkuliahan kita 1 semester ini. Silakan kalau ada masukan atau pertanyaan, berkaitan dengan hal tersebut sebelum kita, lanjut ya ke pengenalan transformasi. Ibu, saya memberi usulan, Ya, bagaimana jika bobot UTS sama UAS itu 30% saja, Ibu? oke. Mungkin Kemudian mungkin karena teman-teman pada mayoritas sih pada kurang kurang maksimal sih di UTS sama UASnya mungkin dijadikan 30% saja, Bu. oke, baik. Sementara saya tampung dulu ya usulannya gitu ya, karena saya perlu, apa namanya, diskusi lagi dengan dosen pengampu yang lain ya. Jadi Iya, kalau iya, tadi ada Ibu. masukan misalnya UTS, UAS masing-masing 30, jadi nanti mungkin bisa kehadiran dan keaktifannya misalnya 15 tugas 25 begitu ya? Iya, Oke, sementara saya tampung ya nanti, saya diskusikan dan, saya informasikan kembali ke kelas gitu. Oke, terima kasih, ada lagi? Ibu izin berpendapat sekaligus bertanya. Ya, Eh, Sebelumnya itu kan kalau UTS dan UAS masing-masing 30%, berarti tugasnya juga 30% ya? Berarti komposisinya jadi sama rata gitu ya? mhm. Eh, Kalau setara seperti itu, apakah ada konsekuensi yang harus diterima kah? Misalkan tugasnya jadi bertambah atau bagaimana? Nah, iya itu makanya tadi saya bilang, harus didiskusikan lagi karena kita lihat beban tugasnya, kan ya, beban tugasnya Ya, gitu ya. Karena, eee, sementara ini kan penugasannya hanya membuat, untuk kelompok ya, hanya membuat 1 materi kan, selama 1 semester itu kan ya. ya, Iya. Nah kemudian, apa namanya, untuk, penugasan individunya mungkin hanya, mengerjakan latihan, soal gitu ya. Nah ini,
nanti kami pertimbangkan dulu ya kelebihan dan kekurangannya gitu ya, apakah memungkinkan gitu. Karena, sebenarnya agak, ini juga ya, agak, sayang gitu ya kalau misalnya UTS UAS-nya itu hanya, 30% gitu ya. Eee, karena tugas kan tidak mencerminkan secara keseluruhan kan, apa namanya, pencapaian kalian gitu di mata kuliah ini gitu. Nah bisa jadi misalnya dari sekian banyak tugas, kalau misalnya miss aja satu tugas begitu ya, itu nanti akan berpengaruh, eee, cukup besar gitu ya kalau persentase tugasnya besar misalnya, seperti itu ya. Jadi, kenapa akhirnya muncul angka ini 10, 20, 35 gitu ya, karena dengan pertimbangan tadi gitu. Kalau UTS dan UAS kan kalian ya memang punya, fokus tersendiri kan ya untuk mempersiapkan itu gitu. Dan, apa namanya, ya segala sesuatunya kan dikondisikan untuk maksimal, tapi kalau tugas kan, belum tentu gitu ya. Bisa jadi apalagi tugas kelompok gitu ya, mungkin nanti, performanya, beda-beda dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi sementara seperti ini. Tapi nggak apa-apa, kalau mau memberi masukan nanti, akan, didiskusikan oleh dosen pengampu dan akan sampaikan lagi ke forum, ke kelas. Itu ya untuk penilaian ya. Baik Ibu. Saya mau bertanya Bu, Ya, untuk sumber referensinya yang mungkin Ibu ada saran nggak? Mungkin oke. salah satu referensi. Baik baik, jadi nanti setelah ini juga saya akan kirimkan, eee, ini ya, sumber referensi ke karena saya belum siapkan LMS, jadi nanti mungkin titip ke PJ dulu ya. Ada beberapa, buku atau modul begitu ya yang bisa digunakan, eee, kemudian di luar itu kalian juga bisa secara secara apa, mandiri cari ya beberapa sumber misalnya di internet dan seterusnya. Nah untuk, sebentar saya tampilkan dulu ya. Jadi ini adalah modul-modul yang biasa digunakan, udah agak lama sih sebenarnya ya, udah agak lama, sebentar. Sepertinya share screen-nya belum pindah Bu. Oh, baik. Sudah terlihat layarnya Bu. Oke sudah ya. Nah ini yang pertama mungkin, ada modul geometri transformasi, ini penulisnya Mega Teguh ya dan Nindyo ini. Untuk materi-materinya, mungkin, agak berbeda urutannya ya, bisa jadi, sedikit berbeda urutannya dengan rencana pembelajaran kita tadi, tapi nggak masalah ya, karena nanti kalian bisa identifikasi. Misalnya kelompok satu dapat, materi tentang pencerminan. Nah, kalian bisa identifikasi ini di modul ini, eee, apa namanya, pencerminan itu ada di, eee, bab mana saja. Nah, ini ya. Nah, ini Nah, ini kan bab, 2-nya tentang transformasi, kemudian bab 3-nya geseran, pencerminan ada di bab 5 gitu ya. Nah, tapi, eee,
mereka ini memang saling berkait satu sama lain ya, antara, translasi, rotasi, refleksi. Tadi, kelompok satu tentang apa? Kelompok satu itu tentang apa ya? Oh oh tentang geseran, tentang translasi ya? Kelompok satu tentang, translasi. Oke, berarti ini, di bab 3 gitu ya, bisa bisa jadi, rujukan untuk, apa namanya, materi bab satu. Kemudian yang berikutnya apa, bisa dicari di sini. Nah, nanti ini akan saya bagikan modulnya gitu ya, sebagai, eee referensi buat, kita semua gitu ya. Nah kemudian, di, eee, lainnya, nah ini lebih jadul lagi ya, ada Susanta. Kenapa pakai yang lama-lama ini gitu ya, karena modul-modul yang terbaru itu kurang lebih hanya, apa namanya, pengembangan dari modul-modul yang lama ini gitu ya. Jadi kalau kalian punya modul-modul yang terbaru, bagus gitu ya, mungkin dari segi bahasa itu kan biasanya lebih, easy listening gitu ya kalau yang, modul-modul baru gitu. Kalau modul-modul lama mungkin, bahasanya itu agak-agak ya itu ya, kurang kurang bisa dipahami misalnya secara bahasa, misalnya seperti itu ya. Nih, kayak gini kan ada, survei geometri gitu ya, itu kan bahasa-bahasa, metode, seperti gitu ya. Nah, tapi, untuk materinya, sama aja gitu ya. Nah, kalau di sini di, modulnya Susanta dia setelah, apa namanya, ngebahas geometri secara umum, di bab 2-nya membahas tentang isometri. Nah, isometrinya ini, mirip-mirip ya dengan yang tadi di peta konsep itu ya. Jadi transformasi yang merupakan isometri itu apa aja. Kan ada geseran, ada, eee, setengah putaran, ada pencerminan, kemudian ada hasil kali beberapa, isometri gitu ya. Terus ada grup isometri, itu. Nah, isometri itu apa? Dia ada di akhir ini ya. Jadi ini bagian-bagian yang merupakan isometri. Kemudian yang di bab 3-nya ngebahas tentang similaritas. Berkaitan dengan, hakikatnya atau definisinya gitu ya, konsep-konsep yang berkaitan dengan similaritas, kemudian juga rumus-rumusnya. Ini di modul yang kedua ya, tentang similaritas. Nah, kalau di sini kan tadi ada hasil kali ya, itu adanya di bab 2. Ini babnya hanya bab, sampai 3 bab gitu ya, karena memang, jenis-jenis transformasinya ini aja kan ya, ada geseran, putaran, pencerminan, kemudian ada similaritas, yang lainnya kan ada hasil kali, kemudian ada, eee, grup, kemudian ada tentang konsep isometri dan seterusnya, itu ya. Nah kemudian, sebentar ada nah yang ketiga itu ada ini, jadi ada, eee, buku ajar geometri transformasi. Berikut ini, kita lihat di daftar isinya juga, mmm, ya kurang lebih sama ya pembahasannya. Nah, kita cari daftar isinya dulu. Nah, ini kalau ini, ngomongin tentang relasi, fungsi, dan transformasi dulu gitu ya. Kemudian, isometri dan, pencerminan. Modul 2-nya modul 3 setengah putaran dan ruas garis berarah. Modul keempatnya translasi. Modul kelimanya rotasi. Modul keenamnya refleksi geser, tadi kita ada ya, materi ke berapa gitu ya, pertemuan berapa itu refleksi geser dan grup ya, ada grup isometri. Kemudian ini ada, khusus bahas tentang isometri di modul modul 7-nya. Kemudian di modul ke-8 itu membahas tentang similaritas gitu ya. Kemudian di modul ke-9-nya itu ada grup simetri dan grup dihedral, tuh. Nah, nanti kalian bisa menyesuaikan ya. Jadi, ketika lagi belajar tentang, pencerminan kira-kira, bisa ambil referensi dari mana aja. Dan tadi saya bilang, sekarang, udah banyak ya kalau kalian cari di internet itu ya udah, banyak juga, modul-modul atau, apa ya, bahkan video gitu ya, video di YouTube gitu ya yang
berkaitan dengan materi-materi geometri transformasi. Nanti bisa dielaborasi semua itu, kemudian sintesiskan gitu ya. Akhirnya kalian masing-masing kelompok nanti bisa menyajikan sesuai tadi apa rencana ya materi per kelompok ya, kemudian bisa jadi bahan diskusi seperti itu ya. Nanti tolong ingatkan untuk saya kirimkan ya 3 referensi ini. Ya itu ya terkait dengan referensi. Ada lagi? Ibu, saya mau bertanya lagi. Silakan. Eh, Sebenarnya lebih ke isi materinya sih itu, grup yang ada di geometri transformasi apakah mirip dengan grup yang ada di struktur aljabar? Karena kan di struktur aljabar ada teori grup ya. Nah, berkaitan. Kalian SA udah belajar? Struktur aljabar di semester 6 Bu. Oh gitu, iya Ya, iya. Iya. Nah, sebenarnya nanti kalau di SA itu grupnya lebih fokus lagi ya, lebih detail lagi gitu ya. Nah, untuk di grup di isometri ini kita sebenarnya cukup tahu apa namanya ya, secara umum aja konsep tentang grup. Jadi apa namanya, persyaratan apa sih gitu ya, sehingga bisa masuk ke kategori grup. Nah, itu nanti kita hubungkan dengan konsep transformasi, seperti itu. Tapi nggak terlalu mendalam untuk aljabarnya gitu ya, untuk grup yang secara detail tuh enggak gitu ya. Paling kita harus tahu prinsip-prinsip dari grup tuh apa aja gitu ya. Apa saja yang harus dipenuhi gitu ya supaya termasuk ke dalam grup. Nah, nanti kita bisa identifikasi nih apa namanya, transformasi ini apakah merupakan grup atau bukan, gitu ya. oh baik. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi? Baik, kalau belum ada pertanyaan lagi berkaitan dengan kontrak kuliah ya, berkaitan dengan rencana perkuliahan kita selama 1 semester ke depan, saya coba masuk ke pendahuluan ya tentang transformasi. Bentar. Oke, ya. Eh, Tadi di awal saya sempat tanya ya, eh, apa yang terlintas ya di benak kalian ketika eh, melihat istilah ini ya, geometri transformasi. Tadi ada yang menjawab di antaranya eh, yang terpikir itu berkaitan dengan translasi, refleksi, kemudian rotasi, dilatasi seperti itu ya. Dan tadi kita sudah bedah materi-materi untuk semester ini di geometri transformasi memang berkaitan dengan itu. Nah, tapi kalau saya tanya lebih khusus lagi ya, transformasi sendiri itu apa sih? Ada yang punya pendapat nggak? Apa itu transformasi? Transformasi itu perubahan perubahan atas suatu objek. Objeknya itu bisa berupa apa? eh Titik, garis atau bidang. Oke, baik ya. Itu tadi pendapat Zidan, transformasi itu adalah perubahan gitu ya. Apa yang berubah? Objek kan? Objeknya apa? Titik, garis, bidang. Bisa dijelaskan lebih lanjut lagi Zidan, kira-kira berubahnya itu gimana? Si objek-objek itu. Berubahnya itu bisa bergeser, berputar, lalu apa namanya, pencerminan
semacam itu, atau berubah ukurannya. Oke, baik. Terima kasih Zidan ya. Itu ya kalau secara eh, apa namanya terminologi ya transformasi memang demikian ya, berubah dan tadi tepat gitu ya, yang berubah apa? Ya objek tadi gitu kan. Kenapa dia bisa berubah? Nah, karena tadi bisa karena dia dicerminkan, bisa karena dia digeser ya, karena dia diputar gitu kan ya, atau dikalikan ya, dilatasikan. Jadi akhirnya objek-objek tadi berubah. Dan memang bidang kajian kita memang tadi 3 objek tadi, titik, garis, dan bidang gitu ya. Dan eh, transformasi ini adalah perubahan. Kalau eh, apa namanya itu ditinjau dari sudut pandang hasilnya gitu ya. Hasilnya kan ya. Hasilnya itu kan berupa perubahan gitu ya. Kalau kita tinjau transformasi ini dari sudut pandang prosesnya, kira-kira bagaimana transformasi itu kalau kita tinjau dari prosesnya? Apa sih yang terjadi gitu ya dalam proses ini sehingga tadi menghasilkan perubahan tadi? Ada yang punya pendapat, teman-teman yang lain? Transformasi yang meliputi tadi ya, meliputi refleksi, meliputi translasi, rotasi, dilatasi dan seterusnya itu sebenarnya proses apa sih? Dia itu apa gitu? Si refleksi itu apa? Berkaitan erat dengan konsep apa? Koordinat. Transformasi ini. Koordinat. Ada lagi yang lain selain konsep koordinat, konsep apa lagi yang harus kita kuasai ya? Ada konsep Spek. pencerminan, perpindahan titik. Oke, konsep perpindahan tadi, cerminan dan seterusnya ya. Terus konsep apa lagi? Yang paling umum deh, yang paling umum dan yang paling ya kalau kita ngomongin transformasi ya berarti kita ngomongin itu. Apa tuh? Kalau tadi kan kalau eh, apa namanya eh, pencerminan itu kan bagiannya ya, bagian-bagian itu. Jadi kalau kita lagi ngomongin pencerminan, transformasi itu ada pencerminan, ada eh, perputaran dan seterusnya gitu ya. Tapi dari keseluruhan itu, ya transformasi itu tidak lain adalah sebuah apa sih transformasi itu? Kalau kita tinjau dari proses ya. Kalau tadi kan eh, transformasi itu adalah sebuah perubahan, itu kan hasilnya berubah. Kenapa dia bisa berubah gitu? Transformasi itu sebuah apa? Atau kalau tadi saya arahkan lagi, konsep apa lagi yang harus kita kuasai itu? Matrix, Koordinat, gimana? Ya, konsep matrix kah? matrix. Fauzan, matrix tadi. Kenapa matrix, Fauzan? Biasanya kan kita kalau mau mencerminkan sesuatu, menggeser geometri gitu Oke, ke satu bidang, hmm, biasanya itu menggunakan baik. konsep metrik. Itu karena entry-entry-nya tadi itu ya, berkaitan tadi kan koordinat tadi gitu ya. Kemudian entry-entry dari matriksnya itu ya biasanya berkaitan dengan kedudukan ya, kedudukan objek tadi gitu ya. Sama matriks, apalagi Izin nambahkan Ibu, misalnya kalau ya? perpindahan titik pada garis, pada garis koordinat ya seperti yang tadi aku udah sampaikan itu pasti membutuhkan apa namanya vektor. Vektor, oke bisa ya. Vektor ya, ada berkaitan dengan besarannya, dengan arahnya. Oke, ada lagi? eh Transformasi itu perubahan bentuk sifat, bentuk dan sifat kah? Bisa iya, bisa enggak. Gitu ya. Karena suatu objek yang ditransformasikan tergantung dia transformasinya apa. Bisa jadi bentuknya berubah gitu ya, dan sifatnya berubah gitu ya. Bisa jadi bentuknya tetap, tapi posisinya misalnya yang berubah. Bisa dipahami nggak? Eh, Kayak misalnya titik, titik kalau dicerminkan yang berubah apanya? Bentuknya berubah nggak? Kenapa, Bu?
Kalau titik dicerminkan bentuknya berubah nggak? Enggak. Enggak. Ya tetap dia di titik gitu ya. Oh, Tapi yang berubah apanya misalnya oh, kalau pada titik? posisi. Posisi, kayak misalnya posisi gitu ya. Nah, tapi ada juga yang eh, transformasi yang menghasilkan perubahan bentuk ya. Misalnya dilatasi tadi ya, atau rotasi gitu. Misalnya tadinya garis vertikal, dirotasikan sekian derajat, dia jadi nggak vertikal lagi, bentuknya berubah kan? Iya. Nah, gitu ya. Jadi tergantung apa transformasinya, gitu ya. Bahkan nanti kita akan belajar ada transformasi yang nggak ngubah apa-apa, bentuknya tetap, kedudukannya tetap, gitu ya. Gitu. Jadi termasuk apa namanya, tergantung transformasinya apa. Oke, satu hal yang perlu kita kuasai ya, yang jadi dasar dari transformasi ini, sebenarnya transformasi ini tidak lain transformasi. Tadi kan saya sempat tanya ya, transformasi ini sebuah apa sih? Transformasi ini tidak lain adalah fungsi, fungsi ya. Dia itu fungsi. Kenapa dia tadi fungsi itu apa sih pemetaan gitu ya? Kenapa tadi dia bisa berubah, entah kedudukannya, entah bentuknya gitu ya, karena dia diproses dalam suatu fungsi. Bisa dipahami nggak? Ya, kayak tadi kan ada misalnya koordinatnya sekian koma sekian gitu ya, karena difungsikan dengan rumus fungsi tertentu dia jadi berubah kan. Ya. Nah, jadi transformasi ini adalah fungsi gitu. Jadi yang perlu kita kuasai, nah yang utama itu adalah tentang fungsi. Nah, tapi bukan nggak semua fungsi itu transformasi ya. Transformasi ini adalah fungsi yang khusus gitu ya. Nah, apa itu fungsi? Nah, ini kita sedikit apa namanya? Sedikit refresh ya, pengetahuan tentang fungsi. Pasti udah tahu semua gitu ya. Fungsi itu apa sih? Apa itu fungsi? Pemetaan atau korespondensi satu-satu dari suatu himpunan ke himpunan lain. Oke, berarti pemetaan ya. Pemetaan yang dipetakan apanya? Anggota himpunan kan ya. Ya, Mm-mm. Anggota himpunan. Jadi kalau misalnya oke, fungsi itu tadi pemetaan ya. Yang dipetakan apa? Yang dipetakan itu adalah anggota himpunan ya. Nah ini jadi kalau materi matematika itu saling berkait satu dengan yang lain kan. Mau belajar transformasi kita harus paham fungsi. Mau belajar fungsi kita harus paham himpunan. Karena yang difungsikan adalah anggota-anggota himpunan. Itu kan ya. Nah, jadi fungsi itu adalah pemetaan, jadi dipetakan anggota-anggota himpunan ke apa namanya, anggota himpunan yang lainnya. Jadi kita punya gampangnya itu kalau kalau di fungsi itu kita punya dua himpunan. Katakan ada himpunan A, ada himpunan B. Masing-masing himpunan itu ada anggota-anggotanya. Ya, misalnya himpunan A itu anggotanya apa A B C D misalnya dan seterusnya. Kalau himpunan B anggotanya satu 2 3 dan seterusnya. Nah, itu tuh si anggota-anggota masing-masing himpunan itu, anggota himpunan di A itu dipetakan ke B. Nah, bagaimana pemetaannya? Aturan pemetaan itulah yang akan membedakan fungsi satu dengan fungsi yang lainnya ya. Nah, kalau misalnya ini ya ada dua himpunan, himpunan A, himpunan B, kemudian kita petakan misalnya gitu ya. Apakah ini fungsi? bukan. Bukan fungsi, Bukan Bu. ya. Ini relasi ya. Ini hanya hubungan biasa itu bukan fungsi. Ya, kenapa? Karena kalau fungsi itu adalah pemetaan anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B gitu ya. Artinya semua anggota A itu harus
dipetakan, nah tapi dia hanya dipetakan ke tempat satu anggota B gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ada anggota A yang dipetakan ke dua anggota B, ini menyebabkan dia bukan fungsi, ya. Nah, kalau ini fungsi bukan? Ya, fungsi itu, Bu. Ya, ini fungsi ya. Walaupun di anggota B itu ada yang kena dua prapeta ya. Ini kan ini ada dua prapetanya kan ya. Nah, kemudian ada juga anggota di B yang nggak punya prapeta. Nah, ini nggak masalah, dia tetap disebut fungsi karena sudah memenuhi definisi tadi. Memetakan semua anggota himpunan A ke tempat satu anggota himpunan B, berarti dia fungsi. Nah, fungsi itu kita kenal ada fungsi injektif, ada fungsi surjektif, ada fungsi bijektif. Ya enggak? Ingat-ingat lagi kalau fungsi injektif, apa? Ini fungsi injektif bukan? Itu subjektif, Ibu. Apakah ini surjektif? Bukannya injektif ya? Apakah ini injektif? Kalau injektif itu, ini bukan injektif. Kenapa? Karena injektif itu kan eh, satu-satu ya. Artinya si B ini nggak boleh punya dua prapeta anggota B itu. Berbeda dengan yang ini. Kalau ini injektif bukan? Ya, injektif, Ibu. Injektif ya, karena ini satu-satu nih semua anggota B bukan korespondensi satu ya. Jadi bedakan fungsi itu ada yang eh, satu-satu pada, kemudian satu-satu pada ya. Kalau injektif itu disebut juga dengan satu-satu. Ya, artinya satu anggota di A dipetakan dengan satu anggota di B. Gitu ya. Tapi ketika B-nya itu ada sisa gitu ya yang nggak punya prapeta, nggak masalah, dia tetap disebut injektif. Nah, beda sama surjektif. Kalau surjektif itu pada. Ini surjektif bukan? Iya, subjektif, Ibu. Surjektif ya. Karena semua anggota di B punya prapeta. Walaupun ada yang nggak satu-satu nih. Ya, ini kan fungsi ya. Ini fungsi tapi bukan fungsi injektif. Dia fungsi surjektif. Nah, ada satu lagi fungsi eh, ini surjektif bukan? Bukan, Surjektif Ibu. ya. Karena Termasuk. memenuhi sifat pada. Nah, lebih khusus lagi, ini apakah ini bijektif? Ya. Ya, betul ya. Bijektif gampangnya itu korespondensi satu-satu. Artinya dia satu-satu juga, pada juga. Ya, jadi nggak ada yang punya dua prapeta dan nggak ada yang nggak punya prapeta. Gitu, itu fungsi bijektif. Nah, transformasi itu kira-kira yang tadi saya udah kasih apa namanya ini ya bocoran bahwa transformasi itu fungsi. Apakah transformasi itu adalah fungsi injektif, surjektif atau bijektif yang disebut dengan transformasi? Bijektif. Bijektif. Betul ya. Nah, itulah definisi dari transformasi. Jadi, apa itu transformasi ya? Jadi, suatu transformasi pada suatu bidang V adalah suatu fungsi bijektif. Gitu ya. Jadi, harus diingat bahwa transformasi, kan tadi saya tanya ya, kalau transformasi itu kalau eh, tadi kita pandang hasilnya dia berubah. Tapi kalau kita lihat transformasi itu kita pandang sebagai sebuah proses ya, itu adalah eh, ada proses pemetaan di sana. Nah, karena transformasi itu tidak lain adalah fungsi bijektif. Fungsi bijektif yang seperti apa? Ya, ya fungsi dia memetakan dari V ke V gitu ya. Nah, jadi fungsi transformasi adalah fungsi yang memetakan khususnya fungsi bijektif ya yang dari V ke V gitu ya. Nah, dia itu dikatakan transformasi kalau dia itu adalah fungsi bijektif. Jadi transformasi ini tidak lain adalah fungsi bijektif. Terus tadi apa hubungannya dengan translasi refleksi? Kalau kita cermati, pencerminan itu adalah fungsi bijektif. Ya, karena kita petakan tuh anggota objek-objek tadi ya, titik-titik itu titik misalnya yang dicerminkan kita kita apa namanya kita eh, petakan dengan fungsi bijektif ini gitu ya.
gitu ya. Kan titiknya dipetakan. Kalau garis gimana dipetakannya? Ya udah, garis itu kan bisa dipetakan karena garis kan kumpulan titik-titik kan ya. Jadi garis itu bisa dipetakan. Juga demikian dengan bidang. Bidang itu bisa dipetakan. Jadi transformasi itu tidak lain adalah sebuah fungsi bijektif, gitu ya. Nah, ini kemudian sifat-sifat transformasi. Nah, kita akan belajar tentang ini ya. Ada di merubah bentuk, pasti merubah kedudukan, pasti merubah sifat, belum tentu gitu. Karena di transformasi itu ada yang dinamakan unsur tetap. Jadi walaupun dia kena transformasi, walaupun dia dicermin, misalnya transformasinya apa gitu ya, itu nggak berubah, unsurnya tetap dia, gitu ya. Nanti kita lihat contohnya apa. Terus kalau ada kolineasi, ada identitas, ada isometri, ada involusi. Ini istilah-istilah nanti yang akan mungkin kita akan sering ketemu ya, terutama isometri ya, yang akan kita ketemu di bahasan tentang transformasi ini. Oke, yang pertama ini ada unsur tetap. Apa itu unsur tetap? Jadi unsur yang dia tetap bertahan terhadap transformasi T, dinamakan titik tetap atau transformasinya apa ya kita nggak tahu. Jadi refleksi, kemudian dilatasi, rotasi, kemudian apalagi translasi itu kan contoh-contoh jenis-jenis transformasi ya. Tapi masing-masing pencerminan atau misalnya refleksi kan beda-beda kan. Ada yang dicerminkannya rumus pencerminannya sekian, gitu kan ya. Atau kalau gesernya itu sekian satuan digeser ke kanan, sekian satuan digeser ke atas, kan itu ya. Tadi Fauzan bilang misalnya kita harus paham tentang matriks ya, karena entry-entry dari matriks itu ya unsur-unsur yang ditransformasikan itu kan ada di dalam matriksnya. Nah, nanti suatu saat kita akan ketemu ada suatu objek, misalnya suatu titik ditransformasikan dengan rumus transformasi tertentu, ternyata hasilnya tetap titik yang sama dengan kedudukan yang sama. Nah, kalau ada seperti itu, maka titik tadi disebut titik tetap. Apakah titik tetap itu akan menjadi unsur tetap di setiap transformasi? Enggak, belum tentu. Ya, jadi ada transformasi tertentu yang menyebabkan sebuah titik itu jadi unsur tetap, gitu ya. Atau garis. Kalau misalnya itu garis, dia ditransformasikan dengan suatu transformasi T misalnya, dia tetap jadi garis itu dengan kedudukannya yang sama, kemudian persamaan garis yang sama, gitu ya. Itu akan disebut garis tetap. Kalau secara intuisi kita bayangkan, garis itu kan misalnya Y sama dengan berapa? Misalnya 2X plus 3, gitu ya. Y 2X plus 3. Kalau ditransformasikan misalnya digeser, 2X plus 3 itu digeser. Kira-kira hasilnya itu tetap nggak? Garisnya itu akan menjadi tetap Y sama dengan 2X plus 3 nggak? Coba dibayangkan. Ada garis dengan persamaan Y sama dengan 2X plus 3. Oke, garis Y 2X plus 3 kemudian kita transformasikan dengan rumus transformasi tertentu. Misalnya transformasi geseran. Kita geser dengan rumus geseran tertentu, misalnya ke kanan 4 satuan, ke atas 3 satuan, dan seterusnya gitu ya. Kira-kira garis Y sama dengan 2X plus 3 tadi, hasil geserannya, hasil translasinya itu tetap Y sama dengan 2X plus 3 atau berubah? Berubah. Berubah. Ya berarti garis tadi itu bukan unsur tetap ketika ditransformasikan dengan transformasi geseran. Kayak gitu ya. Bu, emang ada transformasi yang menghasilkan garis yang tetap? Ada aja gitu ya. Jadi karena transformasi itu kan nggak harus berupa
satu satu perubahan. Misalnya ya, ada garis kita geser ke kanan 4 satuan, 2Y sama dengan 2X plus 3 tadi kita geser ke kanan 3 satuan, kemudian kita geser ke kiri 3 satuan. Nah, hasil akhir transformasinya itu garis yang sama nggak? Sama, Ibu. Sama kan? Nah, berarti garis tadi adalah unsur tetap terhadap transformasi 2 kali geseran tadi. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa, Bu. Itu ya, nanti aja ya, nanti masing-masing kelompok kan akan membahas apa namanya lebih dalam ya mengenai masing-masing transformasi tadi. Kayak gitu ya. Jadi apakah transformasi itu pasti menghasilkan perubahan? Belum tentu. Contohnya tadi garis yang digeser ke kanan 3 satuan, kemudian digeser ke kiri 3 satuan, dia kan mengalami transformasi kan? Ya, ada rumus transformasinya, tapi ternyata nggak berubah garis itu, gitu ya. Nah, jadi belum tentu sebuah proses itu menghasilkan hasil yang berbeda begitu ya. Apalagi kalau titik lebih lebih umum lagi ya untuk menjadi sebuah unsur tetap kan, ya. Misalnya dia titik didilatasikan gitu ya, hasilnya apa? Titik titik Iya, yang sama nggak? Nggak mungkin kan sama. titiknya makin besar gitu kan, enggak ya. Iya. Titik didilatasikan ya titik yang sama. Jadi dia titik itu akan bertahan terhadap transformasi dilatasi misalnya gitu ya. Maka titik yang dikenakan dilatasi tadi nggak berubah kedudukannya, kemudian apa namanya bentuknya dan seterusnya berarti dia disebut unsur tetap. Itu ya. Unsur tetap pada transformasi. Nah, istilah berikutnya ada kolineasi. Nah, jadi transformasi-transformasi yang harus kita pikir transformasi itu bukan belum tentu eee, 4 tadi ya, eee, pasti transformasi itu pasti pencerminan, kalau enggak perputaran atau dilatasi atau apalagi satu lagi, geseran, belum tentu. Ada lain selain 4 itu? Ada Ibu. Apa misalnya? Misalnya kayak similaritas. Oh iya betul, similaritas gitu ya. Kayak selain itu apa ada lagi nggak? Ada, biasanya berkaitan dengan hasil kalinya. Ada pencerminan geser. Jadi udah dicerminkan terus ditranslasikan. Gitu kan ya? Iya. Atau setengah putaran tadi. Bukan rotasi tapi setengah putaran. Gitu. Atau dia habis dirotasikan kemudian dia diapain lagi. Kayak gitu ya. Itu kan sebuah transformasi. Nah, jadi ketika kita di sini ada pengertian suatu transformasi dikatakan bla bla bla. Nah, transformasi ini belum tentu hanya satu melibatkan satu jenis transformasi ya. Bisa jadi transformasi itu melibatkan hasil transformasi. Itu ya, tapi itu eh, jadi transformasi tersendiri. Misalnya ya, transformasi T itu didefinisikan sebagai T1 kali T2 misalnya gitu ya. Atau transformasi sebentar deh saya coba cara-cara di sini ya. Oke, misalnya ada transformasi T gitu ya. Ini kepanjangannya ada transformasi T itu sama dengan R1 dikali apa ya misalnya S1 misalnya gitu ya. Nanti punya definisi masing-masing. Misalnya R1 itu adalah refleksi dari eee, refleksi dengan ketentuan tertentu. Misalnya digeser eee, sekian satuan ke kanan atau ke mana gitu ya. Kemudian refleksi itu dicerminkan, sorry ya, misalnya dicerminkan sejauh berapa satuan.
kemudian S ini misalnya digeser gitu ya. Nah, perkalian pencerminan dengan geseran ini bisa kita definisikan sebagai transformasi tertentu gitu. Jadi suatu transformasi. Jadi ketika dikatakan suatu transformasi ini bisa jadi terdiri dari beberapa transformasi gitu ya. Asal dia didefinisikan. T yang dimaksud itu apa? Ya bisa jadi perkalian 2 atau perkalian 3 transformasi gitu ya. Habis direfleksikan kemudian dirotasikan gitu ya dan seterusnya. Nah, suatu transformasi itu akan dikatakan kolineasi kalau hasilnya kalau dia garis kemudian ditransformasikan hasilnya berupa garis lagi ya, maka transformasi itu dikatakan kolineasi. Gitu ya. Jadi ini apa namanya? Prinsipnya. Kalau ada garis G kemudian ditransformasikan hasilnya kan G aksen gitu ya, hasil transformasi dari G ini makanya kan ini kan lambang fungsi ya, TG itu kan berarti si G ini ditransformasikan atau difungsikan dengan transformasi T. Kalau hasilnya berupa garis lagi berarti si transformasi T-nya ini disebut kolineasi. Kayak tadi, yang Y sama dengan 2X plus 3. Dia digeser. Garisnya kan berubah, tapi dia tetap garis bukan? Iya, tetap garis. Tetap garis kan? Berarti translasi itu apakah merupakan kolineasi? Ya, Iya, gitu ya. Translasi itu merupakan kolineasi karena dia mempertahankan garis akan tetap jadi garis, persamaan garisnya berbeda. Gitu ya. Kolineasi seperti itu. Nah, nanti mungkin kalian di pertemuan-pertemuan berikutnya akan ketemu istilah kolineasi. Nah, udah tahu kolineasi itu apa. Nah, di transformasi ada juga identitas ya. Kalau di fungsi kan ada fungsi identitas ya. Nah, ini mirip transformasi juga ada transformasi identitas. Jadi kalau misalnya ada transformasi suatu objek ditransformasikan hasilnya objek itu sendiri ya. Semua objek kalau ditransformasikan itu jadi kalau misalnya dia apa namanya seperti ini TA bayangan dari A itu adalah A juga untuk setiap A ya. Untuk setiap A di V, nah maka transformasi ini disebut transformasi identitas. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia itu transformasinya kembali ke unsur yang awalnya, maka dia disebutnya transformasi identitas gitu. Kayak fungsi lah, kayak fungsi identitas. Nah ini isometri sekarang ini yang harus kita perhatikan ya, karena nanti ya berkaitan erat ya pembahasan kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan isometri. Kita harus tahu isometri itu apa. Jadi kalau ada transformasi U, misalnya di sini kita ganti ya. Kalau tadi kan T, nggak apa-apa ya, ini hanya untuk penamaan aja. Transformasi U merupakan isometri jika dan hanya jika pasangan titik P dan Q dipenuhi P aksen Q aksen itu sama dengan PQ. Di mana P aksen itu adalah hasil transformasi dari P dan Q aksen itu adalah transformasi dari Q. Maksudnya apa? Sederhananya, P aksen Q aksen ini menyatakan apa sih? Jarak ya. Jarak antara aksen ini kita tulis P aksen Q aksen. Itu kan ya. Kalau PQ apa? Jarak antara P dan Q. Q. Oh, gitu ya. Nah, apa itu isometri? Isometri itu kalau mempertahankan sebuah transformasi itu mempertahankan jarak. Nah, ini konsepnya sederhana kan ya. Jadi kalau kita ambil misalnya sembarang P, kemudian ada sembarang Q, P itu ditransformasikan dengan sebuah transformasi U, Q itu juga ditransformasikan. Hasil transformasi dari P itu adalah P aksen, hasil transformasi dari Q adalah Q aksen. Nah, kemudian ternyata ketika dicari jaraknya antara P aksen Q aksen, itu jarak antara P aksen Q aksen itu ternyata sama jaraknya dengan jarak antara P dan Q. Kalau kondisi demikian terjadi, maka transformasinya disebut isometri. Itu ya, jadi dia mempertahankan jarak. Itu mengapa
tadi ya kalau kita cek lagi apa namanya peta konsepnya, itu yang namanya refleksi, translasi, rotasi itu masuk ke isometri. Karena secara intuitif kita bisa lihat kalau ada eh, dua titik, masing-masing titik ini dicerminkan dengan pencerminan yang sama, hasilnya nanti jarak titik bayangannya sama nggak dengan jarak titik asal? Sama nggak kalau dicerminkan? Sama, Sama sama. kan? Nah, itu mengapa si pencerminan itu disebut isometri kan? Gitu ya. Demikian juga dengan translasi. Ya, ini misalnya ada kalau tadi pencerminan ini ada titik P, kemudian ini ada titik Q, gitu ya. Kemudian kalau kita ini pusat pencerminannya misalnya, sumbu pencerminannya. Kalau kita cerminkan kan dia kira-kira di sini ya, secara geometris ya. Ini P aksennya, kemudian ini kira-kira di sini Q aksennya gitu ya. Ini Q aksennya. Nah, itu kan berarti jarak antara P sama Q ini itu sama kan ya. Eh, dengan jarak P aksen dengan Q aksen kan ya. Makanya pencerminan itu disebut isometri. Kalau digeser juga demikian. Ya, dari P sama Q digeser ke sini dengan pergeseran yang sama. Nanti hasilnya jaraknya akan sama kan? Itu kenapa translasi atau geseran juga eh, apa isometri. Demikian juga dengan rotasi. Tapi kalau kalian lihat eh, nggak ada dilatasi bagian transformasi yang merupakan isometri. Karena kalau dilatasi tentu akan berubah kan ya. Jarak antara titik-titik eh, di daerah asal dengan daerah hasilnya. Ya enggak? Nah, nanti juga yang merupakan non isometri juga similaritas gitu. Nah, ini kalau konsepnya kan sederhana. Jadi isometri itu adalah mempertahankan jarak gitu. Nah, mungkin nanti agak kompleks itu adalah pembuktiannya gitu ya. Bagaimana kita lakukan prosedur aljabar gitu ya sehingga kita bisa tunjukkan bahwa jarak antara P aksen Q aksen itu sama dengan jarak PQ gitu ya. Lanjut lagi. Nah, terakhir ada involusi. Jadi suatu transformasi P merupakan involusi jika V tidak sama dengan I. Nih, kalau misalnya V itu bukan identitas, tapi V kuadratnya ini adalah identitas ya. Nah, berarti V itu involusi. Ini akan hanya terjadi jika V-nya itu sama dengan inverse V. Ya, itu pengertian involusi. Nah, nanti apa namanya ketika membahas tentang masing-masing transformasi, entah itu di translasi, di refleksi dan seterusnya, nanti kita juga akan eh, membuktikan apakah mereka itu isometri atau bukan, ya. Oke, nah ini sebagai contoh aja ya. Ini ada contoh, misalnya supaya lebih kebayang ya. Dari tadi kan ngebayangin bahwa T itu transformasi emang yang kayak gimana sih? Gitu ya. Nah, bisa jadi transformasi itu definisinya seperti ini. Diketahui sebuah transformasi T X, Y sama dengan 2X plus 1, Y min 1. Nah, ini kalau misalnya kita mau artikan, ini apa sih artinya? Gitu ya. Artinya, si transformasi T ini akan memetakan si X ini jadi 2X plus 1. Ya, yang tadinya X dipetakan jadi 2X plus 1. Y ini dipetakan jadi Y min 1. Nah, gitu ya. Jadi, belum tentu nanti ketika di aplikasinya di soal-soal diketahui refleksi, diketahui translasi gitu ya. Bisa jadi berupa seperti ini, diketahui rumus transformasinya. Kalau ini rumus transformasinya apa? Ini Tx, Y sama dengan 2X plus 1, Y min 1. Artinya X-nya itu dipetakan ke 2X plus 1, Y-nya itu dipetakan ke Y min 1. Gitu ya. Nah, ini perintahnya kita disuruh menyelidiki apakah T itu kolineasi atau bukan. Ingat-ingat lagi, kolineasi itu tadi apa?
Koliniasi. Jika Dalam G sebuah bentuk. garis, maka Mm-mm. transformasi garisnya berupa garis tetap. Betul. Jadi kalau ada suatu garis ditransformasikan hasilnya garis juga, ya walaupun persamaan garisnya beda, maka dia transformasi itu disebut koliniasi. Maka kalau kita diminta menyelidiki apakah si T ini, T yang mana T ini ya, T X, Y sama dengan 2X plus 1, Y min 1 ini adalah koliniasi, kita harus buktikan. Kalau buktikan, kita harus selidiki gitu ya. Apakah kalau garis itu dikenakan rumus transformasi ini akan hasilnya garis juga. Nah, ini kita bisa lihat apa namanya cara penyelesaiannya. Nah, ini tadi kan ada yang bilang kita perlu paham konsep matriks, Bu. Ya, betul ya. Salah satunya matriks kita harus paham. Nah, rumus Tx, Y sama dengan 2X plus 1, Y min 1 ini, nah bisa kita nyatakan dalam matriks seperti ini kan ya. Matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks 2X plus 1, Y min 1. Artinya apa? X aksen ini kan adalah peta atau bayangan dari X. Ya, Y aksen ini adalah peta atau bayangan dari Y. Nah, X aksen berdasarkan rumus yang ada di soal ini, X aksen ini adalah 2X plus 1, Y aksen ini adalah Y min 1. Ya. Nah, untuk menyelidiki apakah dia koliniasi atau enggak, kita berarti harus ambil G garis sembarang. Nah, katakan kita tulis G-nya itu persamaannya adalah secara umum AX plus BY plus C sama dengan 0. Oke, nah berarti untuk menyelidiki apakah T itu koliniasi, ketika si G ini kita kenakan rumus ini, ya, itu apakah hasilnya berupa persamaan garis juga atau bukan. Kalau hasilnya berupa persamaan garis juga, berarti dia koliniasi. Gitu ya. Nah, gimana cara kerjanya? Ini bisa kita lihat ya. Kalau seperti ini kita berarti X aksen itu tadi kan 2X plus 1. Kemudian Y aksennya itu adalah Y min 1. Nah, kita ubah berarti kalau X aksennya 2X plus 1, berarti kan X-nya itu adalah X aksen min 1 per 2. Ya, ini ya. Kalau X aksen itu adalah 2X plus 1, berarti X-nya itu adalah X aksen min 1 per 2. Y aksennya sama dengan Y min 1, berarti Y-nya adalah Y aksen plus 1. Nah, berarti untuk mencari G aksennya, ya, berarti kita tinggal substitusikan kan ya. Kan tadi G-nya itu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. X ini apa? Nah, melalui rumus yang diberikan, rumus transformasi yang diberikan, ternyata kita peroleh X-nya itu adalah X aksen min 1 per 2. Y-nya itu adalah Y aksen plus 1. Ini makanya harus paham konsep fungsi ya. Di fungsi kan kita belajar ini kan ya. Sehingga G aksennya itu adalah A X, X-nya kita substitusi dengan X aksen min 1 per 2, ditambah BY, ya, Y-nya itu adalah Y aksen plus 1 kan, ditambah C sama dengan 0. Nah, ketika kita sederhanakan bentuknya jadi AX aksen per 2, ditambah BY aksen, ditambah min A per 2 plus B plus C sama dengan 0. Apakah ini persamaan garis? Iya ya, ini persamaan garis kan? Persamaan umum garis, dia memang persamaan garis, di mana koefisien dari X-nya itu adalah A per 2. Koefisien dari Y aksen itu adalah B. Kemudian konstantanya di sini adalah min A per 2 plus B plus C. Karena G aksen ini juga menghasilkan persamaan garis, berarti G aksen ini adalah garis. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa ternyata transformasi T, si Tx, Y sama dengan 2X plus 1, Y min 1 itu merupakan koliniasi. Nah, coba dipandangi dulu nih cara mengerjakannya. Ada yang bingung nggak? Saya sedang bingung, Ibu. Oke, bingungnya di mana?
bingungnya kenapa ambil garisnya itu persamaan garisnya itu G sama dengan AX plus BY plus C sama dengan 0. Oke, karena itu adalah persamaan umum garis. Ya, kalau kita diminta ambil garis sembarang gitu ya, yang kita gunakan adalah persamaan umumnya. Jadi kalau kita lihat persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0, itu pasti garis. Ya. Kenapa harus G? Karena kita mau menyelidiki dia itu kolineasi atau bukan. Si kolineasi itu kan artinya kalau garis ditransformasikan, hasilnya garis juga. Gitu ya. Nah, berarti kita harus punya garis dong. Ya, untuk menunjukkan ketika dia ditransformasikan hasilnya garis juga, bukan berarti kita harus punya garis. Garis yang kita punya apa kan nggak diberikan kan garisnya pada soal. Ya udah, ambil persamaan umum garis aja. AX plus BY plus C sama dengan 0. Kemudian kita lakukan prosedur ini, hasil akhirnya adalah ini, G aksennya ini. Nah ini, G aksen ini kan tidak lain adalah TG ya. TG-nya ini apakah memenuhi persamaan umum garis? Ternyata iya. Nah, AX plus B plus C ini, A-nya nggak harus A ya. A-nya bisa berupa A per 2, bisa berupa apa namanya, 2A, bisa berupa A per 3 gitu kan ya. Demikian juga dengan konstantanya, nggak harus C. Bisa jadi C plus B min A gitu kan. Asalkan dia itu ada X-nya, ada Y-nya, kemudian ada koefisien X-nya, ada koefisien B-nya, dan ada konstantanya, kemudian sama dengan 0. Maka kalau bentuknya seperti itu pasti garis. Seperti yang kita peroleh ini kan A per 2 X aksen kan ya. Ini ada X-nya nggak? Ada si X aksen ini kan X. Ada Y-nya si Y aksen. Nah, koefisien dari X aksennya ada nggak? Ada ini A per 2. Bisa jadi 1 misalnya. Bisa jadi 2. Bisa jadi ini A per 2. Bisa jadi A gitu ya. Nah, kemudian ini Y aksennya ada koefisiennya ada si B. Nah, ini konstantanya ini kok nggak C, Bu? Nggak apa-apa, yang penting dia konstanta. Ini kan A min A per 2 plus B plus C ini kan tidak lain adalah konstanta. Berarti dia tetap memenuhi persamaan umum garis. Gitu. Gimana? Masih bingung nggak? Udah jelas Ibu. Terima Oke, kasih. sama yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Apakah ada yang masih bingung? Bisa ya? Iya Bu, nggak ada Bu. Oke, kita lanjut. Nah, ini transformasi. Bentuknya udah berupa matriks yang tadi saya bilang ya. Jadi transformasi itu bisa jadi berupa kata-kata misalnya dia dirotasikan sejauh sekian-sekian derajat gitu kan dengan arah searah jarum jam, itu kan transformasi. Bisa juga transformasi itu didefinisikan seperti ini. Tx, Y sama dengan 2x plus 1, Y min 1. Transformasi. Bisa juga transformasi didefinisikan dengan seperti ini, dengan matriks. Ini ada langsung ya. Kalau ini langsung kita udah dikasih matriksnya. Jadi transformasi yang rumusnya X aksen, Y aksen sama dengan 3/5, min 4/5, min 4/5, min 3/5, XY. Itu ya. Ketika kita ini, kita apa namanya, operasikan ini, matriksnya kita kalikan, maka akan diperoleh matriks yang seperti ini, entry-entry-nya. 3/5X, min 4/5Y, kemudian min 4/5X, min 3/5Y. Ingat ya, kalau matriks itu ini berapa kali berapa nih? Ini kan ada 2 matriks kan, matriks pertama, matriks kedua. Ini baris kali kolomnya berapa kali berapa? 2 kali 2 kan ya? 2 kali 2. Kalau ini berapa kali berapa? 2 kali 1. 2 kali 1 ya, 2 baris, 1 kolom. Nah, kalau 2 kali 2 kemudian dikalikan dengan matriks 2 kali 1, hasilnya berapa kali berapa? 2 Kali kali 2 1. Ibu.
2 kali 1 Hah? harusnya. 2 kali Dua, 1. 2 kali 1, kali betul. 2 kali 1 ya, hasilnya 2 kali 1. Jadi hasilnya 2 kali 1. Jadi ini adalah matriks 2 kali 1. Jadi ini entry-nya ada 2 baris dan 1 kolom. Nah, yang baris pertama ini min 3/5 X min 4/5 Y, ya ini berarti ini satu kesatuan ya. Bukan 3/5 X, koma min 4/5 Y, beda ya. Lihat, entry apa namanya? Yang ini entry elemen matriks yang paling kiri ini beda dengan elemen matriks yang paling kanan ini kan. Kalau yang ini kan satu-satu, 3/5, kemudian min 4/5, kemudian min 4/5, kemudian min 3/5 kan. Ada 2 baris, ada 2 kolom. Berarti ada berapa elemen? Ada 4 kan ya. Nah, kalau hasil kalinya ini ada 2 elemen ya. Elemen yang pertama apa? 3/5 X dikurang 4/5 Y. Elemen yang kedua min 4/5 X min 3/5 Y. Nah, karena ini variabelnya berbeda, jadi kan nggak bisa dioperasikan gitu kan ya. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, itu eh, transformasinya. Jadi ini X aksen, transformasinya adalah X aksen ini aksen sama dengan 3/5 X min 4/5 Y, kemudian min 4/5 X min 3/5 Y. Coba buktikan apakah dia isometri dan kolineasi. Oke, saya kasih waktu 10 ya sampai 15 menit, coba dicoret-coret dulu. Eh, nanti kalau ada yang bisa boleh raise hand ya, atau langsung dinyalakan mic-nya untuk di-share ke teman-teman yang lain ya. Kalau sudah terbukti atau sudah bisa ditujukan apakah dia isometri atau apakah dia kolineasi, silakan. Tuh. Dicoret-coret ya, dikerjakan masing-masing. Terlihat jelas nggak? Oke, jelas. Silakan dijelaskan. Oke, tadi kan banget ini ya. Dari matriksnya kita dapat X aksennya itu 3/5 X min 4/5 Y, terus Y aksen itu min 4/5 X min 3/5 Y. Maka ini kan mau kita substitusiin ke garis sembarang AX plus B plus C.
Maka dari itu sebelumnya kita balik dulu, bukan X absen sama dengan, tapi X sama dengan. Dapat ini, juga Y-nya bukan di absen sama dengan, Y sama dengan. Terus dari dua ini kita substitusikan ke garis sembarang X plus B plus C. Berarti A dikali X-nya ini, terus ditambah B dikali Y-nya sama C. Maka hasil akhirnya itu masih berbentuk garis. Jadi menurut saya ini koordinasi. Oke, baik. Ternyata ketika di proses ya dengan rumus transformasi yang diberikan, si garis L AX plus BY plus C sama dengan 0, sama dengan 0 ya nanti Fauzan ditambahkan ya. Jadi kalau persamaan garis itu ada persamaannya gitu ya. Jadi AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Kemudian Ya, ketika di substitusi dengan yang tadi diberikan, hasilnya ternyata berupa persamaan umum garis juga ya. 5/3A min 4/3BX ditambah 4/3A min 5/3BY ditambah C sama dengan 0. Berarti terbukti ya bahwa transformasi yang diberikan ini merupakan kolineasi. Oke, terima kasih Fauzan. ya tunggu terakhir. Oke. Dari yang lain mungkin ingin bahas yang isometrinya atau mungkin punya pendapat yang berbeda tentang kolineasi. Silakan, masih ada waktu ya.
Nah, jadi ini kan tadi aku penyelesaiannya kan sama dengan Fauzan tadi ya kan tadi mula-mula ini kita operasikan dulu pakai matriks. Terus ini dicoba kan kalau koliniasi itu kan ambil persamaan garis G itu eh, AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini kan persamaan garis umumnya. Terus ini sehingga diperoleh untuk mencari X aksennya itu 3 per 5X min 4 per 5Y. mm, eh, Begitu juga dengan Y aksen sama dengan min 4 per 5X min 3 per 5Y. Jadi ini untuk menentukan nilai X-nya X biasa ini sama dengan 5 per 3X aksen tambah 4 per 3Y. eh, Y sama dengan min 5 per 3Y aksen min 4 per 3X. Ini tadi langkahku sampai sini sama kayak Fauzan tadi ya. Nah, ketika saya mensubstitusikan ke persamaan umumnya, ini kan nih seperti ini ya, kan jadinya ini kan ada A dikali 5 per 3 X aksen plus 4 per 3 Y plus B dikali min 5 per 3 Y min 4 per 3 X ditambah C dengan 0. Ya, ini kita kali silang 5 per 3 X aksen kali A plus 4 per 3 A kali Y ditambah eh, tambah minus 5 per 3 B dikali Y aksen min 4 per 3 BX tambah C dengan 0. Nah, ini dia malah 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 dia membentuknya ada hasil persamaannya itu ada x aksen hasil persamaannya itu terlihat lebih kompleks gitu, nggak kayak apa sesimpel kayak persamaan garis umumnya. Menurut saya seperti ini. Jadi hasilnya tuh 5 per 3 X aksen kali A min 4 per 3 X kali B plus 4 per 3 A kali Y min 5 per 3 B kali Y aksen tambah C dengan 0. Mungkin dari apa persamaan X-nya ini kayak terlihat apa lebih kompleks gitu dari apa persamaan garis G pada umumnya. Jadi kayak penyelesaian metode koliniasi itu kayak seperti belum terbukti. Seperti itu Bu, menurut pandangan dari saya. Terima kasih. Oke, Mohon baik. maaf kalau menurut Ibu masih kurang apa sempurna. Ya, baik. Ya, terima kasih Bintang ya. Ini berarti apa namanya? Karena tadi ada yang variabelnya X aksen gitu ya. Ada yang variabelnya X gitu ya. Demikian juga dengan Y-nya kan ya. Ada yang Y, ada Iya, yang ya Y aksen. aksen. Sehingga dia nggak bisa dikelompokkan gitu ya. Nggak bisa jadi satu kelompok. Oke, terima kasih. Nah, ini gimana coba pandangan teman-teman yang lain? Ada yang punya pendapat lagi? Saya izin berpendapat ya. Ya, silakan. Oke, jadi aksen itu bukan berarti nggak bisa dikelompokkan, tapi aksen itu benar itu bayangan atau hasil barunya. Jadi mau aksennya dihilangin atau ditambahin itu nggak masalah, gitu Bu, kalau menurut saya. Oke, tapi kan yang satu ada eh, apa namanya yang X, yang satu ada yang X aksen begitu ya. Karena di sini kan definisinya itu X aksen itu sama dengan 3 per 5 X dikurang 4 per 5 Y ya. Kalau yang Y aksennya itu sama dengan min 4 per 5 X min 3 per 5 Y. Iya. Nah, nantinya memang X aksen itu bisa ganti ya dengan X begitu ya. Demikian juga dengan Y aksennya bisa diganti dengan Y gitu. Tapi ketika ada gabungan seperti ini, kita harus gimana? Harus abaikan aksennya Bu, karena kan cuma menandain kalau itu bayangan atau hasil transformasi. Oke, kalau dari Fauzan diabaikan ya. Jadi X aksennya itu bisa.
bisa langsung disubstitusi, diganti gitu ya. Nah, yang X-nya jadi X aksen, yang Y-nya itu jadi Y aksen ataupun sebaliknya. Tapi kalau di penyelesaian bintang ini eh nggak bisa gitu kalau di penyelesaian bintang. Jadi kalau dia memang X aksen, eh dia pakai definisi X aksen itu adalah 3/5 X dikurang 4/5 Y gitu ya. Ketika nanti ketemu ya dia eh, dua yang berbeda ini nggak bisa dioperasikan gitu. Oke, coba kita cari pendapat yang ketiga. Teman-teman yang lain gimana? Ini ada dua prosedur ya untuk apa namanya mensubstitusi nilai X aksen dan Y aksen. Ada. Ini kalian jam 1 ada kuliah lagi ya? Iya Ibu, ada analisis Oh, scale oke. 2 jam Baik, 1. baik. Oke, ini kan tadi kan ada pembuktian koliniasi dan ada pembuktian isometri ya. Kalau yang isometri tadi belum belum ada yang ini. Mungkin karena kita tinggal 5 menitan lagi ya. Dan setelah ini juga kalian perlu mungkin isoma ya untuk jam 1 siap-siap kuliah lagi. Untuk soal yang ini nanti kita bahas ya sebelum presentasi kelompok 1. Artinya besok kelompok 1 siap-siap. Kemudian nanti sebelum masuk presentasi kelompok saya bahas dulu ya untuk jawaban dari contoh soal yang ini. Gitu ya. Baik, Ibu. Baik. Minta tolong untuk kelas ini dibagi ya kelompoknya gitu karena yang kelompok 1 sudah harus akan tampil di minggu depan. Ya mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu. Insya Allah pekan depan kita ketemu mungkin luring ya jadwalnya ya. Saya nggak tahu nanti kita cek lagi kalau luring lebih baik ya. Eh, ada presentasi dari kelompok 1 dan nanti saya juga akan coba bahas dulu apa jawaban dari kasus yang ini. Ya dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak Ibu atas ilmunya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Sama.